Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya doakan terlebih dahulu. Ridho Sanjaya, Elogo Aditya Pratama, Irfan Jerry Pratama, Guntur Afrizal Pratama, Nurawi Haikal Haris, Urin Aska Karima, Fernando Syafri Antoro. Jadi semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pada pembelajaran 5. Nah, sebelum itu silahkan kalian buka buku temanya pada halaman 34. Nah, di situ ada sebuah teks bacaan, silahkan dibuka. Ya, sudah? Silahkan kalian baca, isinya berbeda. Yang lain menyimak ya. Silahkan dimulai dari atas. Suatu kaki Dayat mengeluh sakit perut sehat. Dia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya dia juga terlambat makan malam. Akhirnya sakit emak pun kambuh. Cukup. Terima kasih. Sekarang dilanjutkan. Bulannya terpikir biasa. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena mah. Apa penyebabnya? Apakah gejala mah yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Pada anak-anak yang mudah memproduksi gel dan lambungnya memiliki pantangan makanan. Misalnya, tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Cukup, terima kasih. Selanjutnya silakan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Oke, terima kasih. Nah, sekarang siapa yang tahu isi dari teks bacaan itu apa? Tentang apa? Tentang penyakit mah. Ya, benar, terima kasih. Ada yang tahu lagi? Jadi, teks bacaan ini menceritakan tentang penyakit mah dan penyebabnya. Nah, penyakit mah itu bisa terjadi jika kita mengkonsumsi makanan terlalu pedas, terlalu asin, dan terlalu banyak mengkonsumsi mie instan. Di situ juga dijelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Nah, bahkan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Nah, berbicara tentang pencernaan, di sini Ibu ada sebuah gambar organ-organ pencernaan pada manusia. Ini adalah gambar dari bagian-bagian organ sistem pencernaan manusia. Di sini ada mulut,
ada mulut, ada kerongkongan, ini adalah kerongkongan, ada lambung, usus halus, usus besar yang berwarna hijau ini, dan juga anus. Nah, masing-masing dari organ pencernaan ini memiliki fungsi. Yang pertama itu ada mulut. Nah, fungsi mulut adalah tempat untuk menghancurkan makanan. Nah, mulut itu sendiri bertugas dalam proses pencernaan makanan yang pertama. Di dalam mulut itu ada bagian-bagiannya lagi. Ada gigi, ada lidah, ada air liur. Ketiga bagian ini memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama adalah lidah. Lidah berfungsi untuk membantu dalam mengunyah. Lidah berfungsi untuk membolak-balikan makanan, memposisikan makanan yang kita makan agar gigi bisa mengunyahnya. Dan bagian yang kedua adalah gigi. Gigi berfungsi untuk memotong-motong makanan yang kita makan menjadi potongan-potongan yang kecil sehingga mudah untuk ditelan. Nah, yang ketiga adalah kelenjar air liur. Nah, kelenjar air liur ini berfungsi untuk memudahkan dalam menelan makanan, melunakkan makanan itu sehingga tidak mengganggu dalam menelan makanan. Agar kalian merasakan langsung fungsi dari mulut, gigi, lidah, dan air liur, di sini Ibu ada makanan. Silahkan kalian ambil satu-satu. Jadi kalian bisa merasakan seperti apa sih fungsi mulut, gigi, lidah, dan juga air liur. Silahkan. Silahkan dibuka. Silahkan kalian buka. Maskernya dibuka sebentar. Nah, sudah dibuka semua? Sudah. Nah, coba proses pertama pencernaan itu adalah di mulut. Nah, berarti makanan itu masuk ke dalam mulut. Coba silahkan. Silahkan Bapak, silahkan. Nah, coba kalian rasakan gigit. Gigit makanan. Fungsi gigi yaitu untuk memotong makanan itu menjadi potongan-potongan kecil, ya. Nah, coba kalian, memotong gigi itu akan memotong makanan itu dengan bantuan lidah untuk memposisikan makanan itu agar mempermudah gigi dalam mengunyah, dan juga air liur untuk memperlunak makanan itu. Sudah? Bisa kalian rasakan? Bisa? Bisa. Nah, sudah? Sudah bisa dirasakan? Oke. Kalau mau dihabiskan, silahkan. Atau nanti habiskan, silahkan coba. Sambil kalian merasakan, oh seperti ini loh fungsi dari gigi, lidah, dan air liur. Ya, silahkan. Sambil dirasakan ya, biar kalian lebih paham lagi. Bagi yang sudah, kenakan lagi maskernya. Bagi yang sudah, oke, sudah.
dalam lambung. Dan selanjutnya adalah usus halus. Nah, fungsi usus halus ini adalah menyerap nutrisi dalam makanan dan minuman. Jadi makanan dan minuman yang kalian telan tadi nutrisinya akan diserap di usus halus. Nah, di dalam usus halus ini ada 3 bagian lagi. Yang pertama ada usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan. Selanjutnya adalah usus besar. Nah, fungsi dari usus besar ini adalah untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K, serta melakukan gerak peristaltik. Dan selanjutnya yaitu anus. Seperti kita tahu, anus adalah lubang untuk pembuangan sisa makanan yang bisa kita sebut dengan feses. Itu tadi bagian-bagian dari organ pencernaan manusia. Nah, agar kalian lebih paham lagi, di sini Ibu memiliki videonya. Silahkan kalian simak dan pahami ya. adalah penjelasan tentang organ dan fungsi pencernaan manusia. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Nah, kita tidak hanya tahu nama dan fungsi dari organ pencernaan, tetapi kita juga
belajar tentang iklan. Iklan ini akan berkaitan dengan sistem pencernaan nanti. Nah, apa sih iklan? Iklan adalah berita atau pesan untuk mengajak orang tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, iklan juga dapat diartikan sebagai suatu ajakan untuk orang agar melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Nah, di sini Ibu ada contoh iklan. Silakan kalian amati iklan ini. Jelas semua ya? Coba kalian amati iklan itu. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Di situ ada gambar dengan berbagai kegiatan. Ada lari, mengepel, menguras bak mandi, makan, mandi, sikat gigi, dan periksa ke dokter. Nah, iklan ini mengajak kita agar kita hidup sehat dan bersih. Misalnya, kita memakan makanan yang sehat dan bersih. Itu akan membantu kelancaran fungsi dari organ-organ pencernaan kita. Sesuai dengan pengertiannya tadi, bahwasanya iklan adalah untuk mengajak orang-orang agar tertarik atau melakukan tindakan tertentu. Iklan ini mengajak kita agar kita hidup bersih dan sehat. Misalnya mandi untuk kebersihan badan kita, menggosok gigi untuk kesehatan gigi kita, mengepel rumah, berolahraga, memakan makanan yang sehat. Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Baik. Kalau sudah paham, di sini Ibu ada lembar kerja. Silakan kalian isi identitas kalian. Di situ ada nama, kelas, jangan lupa bunyinya nanti jangan lupa sembarangan ya. Silakan kalian isi dulu nama dan kelas. Silakan isi dulu. Iya. Sudah semua? Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan di situ petunjuknya. Di situ ada petunjuk. Yang pertama, amati gambar yang telah disediakan di bawah di lembar selanjutnya.
Ya, di situ ada sebuah gambar. Tadi kan sudah dijelaskan terkait nama organ-organ pencernaan pada manusia. Ya kan? Nah, sekarang tugas kalian adalah mengisi kolom-kolom yang kosong ini sesuai dengan nama organnya. Paham? Ada yang kurang paham? Silakan bertanya. Paham? Silakan, selamat bekerja. Jika ada kesulitan atau perlu ditanyakan, silakan bertanya. Sudah? Sudah? Ada yang belum? Oh, silahkan dilanjutkan. Sudah? Ada yang belum? Sudah semua? Siapa yang berani maju ke depan menyampaikan hasil tugasnya kepada teman-teman? Ayo. Kalau nggak ada yang berani, ibu tunjuk. Ayo, nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Coba ibu minta logo. Silahkan di logo. Ya, Mas. Ini. Yang ini. Tunjukkan kepada teman-teman ini dulu, ini kerombokan. Yang ini aja ya. Yang lain ini nak ya. Silahkan. Kalau ini mulut, ini kerongkongan, ini lambung, terus ini usus halus, usus besar, terus halus. Ya. Apa? Halus. Anus tepatnya ya. Diperbaiki. Terima kasih logo. Tepuk tangan buat logo. Ini kasih. Terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya sudah paham ya? Jadi ada yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, petunjuk selanjutnya adalah baca teks yang telah disediakan. Nah, di situ ada sebuah teks. Silahkan kalian buka lembar selanjutnya.
Sudah? Nah, silahkan kalian baca terlebih dahulu, kalian pahami terlebih dahulu. Oke, silakan baca dulu. Sudah semua? Jadi teks yang kalian baca tadi adalah nama dan penjelasan dari nama dan fungsi masing-masing organ pencernaan. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga hati. Sudah ya? Sekarang, atau ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang paham? Paham? Nah, tugas kalian lagi yaitu coba kalian buka lembar selanjutnya. Sudah? Di situ ada gambar dari masing-masing organ pencernaan. Tugas kalian adalah mengisi kolom-kolom yang kosong itu dengan fungsi dari masing-masing organ. Misalnya itu ada gambar mulut, di situ ada kolom yang kosong, fungsi mulut. Jadi silahkan kalian tuliskan fungsi dari mulut sesuai dengan teks yang kalian baca tadi. Paham? Ada yang ingin bertanya? Tidak? Silahkan.
videonya ditutup pakai mana? Selanjutnya silahkan kalian buka halaman terakhir. Nah, di situ ada sebuah iklan yang sudah kita bahas. Di bawahnya ada dua soal, ada iklan itu berisi tentang apa dan fungsi dari iklan itu. Silahkan kalian jawab. Yang sudah selesai silahkan nanti kumpul ke depan. Oke? Silahkan.
Sudah semua ya? Nah, sekarang coba ingat kembali, hari ini kita belajar tentang apa saja? Penyakit mah, Ya, penyakit mah, organ-organ pencernaan manusia. tentang iklan. Ya, benar, tentang iklan. Terima kasih. Cukup pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan. Selalu budayakan 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ya, terima kasih. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bu Hari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demi kehormatanku, aku bersungguh-sungguh. Aku berjanji. Aku berjanji untuk bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri Dan ikut membangun untuk membangun masyarakat. 3. Menempati dasar dharma. Dasar dharma. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan suka bermusyawarah. Kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6.
rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Demi kehormatan